Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S4C. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan terkait tentang konsonan. Jadi sebelum kami ingin menjelaskan terkait tentang konsonan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amalia dan di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsonan bersama teman saya, yaitu Kak Huridifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsonan. Jadi apa sih konsonan itu? Konsonan itu adalah huruf mati dalam alfabet. Di sini dia punya dua macam. Yang pertama itu voiceless dan juga voiced. Bedanya itu kalau misalkan voiceless itu suara yang tidak melewati pita suara. Sedangkan kalau voiced itu suara yang melewati pita suara. Nah, di konsonan ini itu ada beberapa place of articulation dari konsonan itu sendiri. Di sini pertama ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, palatal, glotal, dan velar. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa terkait tentang place of articulation. Yang pertama itu ada bilabial. Nah, bilabial itu adalah suara yang dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas bersatu kayak gitu. Jadi menggunakan dua buah bibir. Di sini ada 4 huruf. Yang pertama itu P. P bisa dikatakan sebagai voiceless bilabial stop. Nah, di sini contoh dari kata P yaitu program, happen, and help. And then the next is B. B itu bisa disebut sebagai voiced bilabial stop. Contohnya kayak between, problem, tube. Jadi menggunakan dua buah bibir. Yang ketiga itu ada M, yang bisa dikatakan sebagai voiced bilabial nasal. Contohnya seperti may, family, from. Dan yang terakhir di bilabial yaitu ada W. W itu bisa dikatakan sebagai voiced bilabial velar approximant. Contohnya kayak we, away, something like that. Dan yang kedua itu ada labiodental. Labiodental itu adalah suara yang dihasilkan dari bibir bawah ditekan ke gigi atas. Jadi ada dua macam. Yang pertama itu F dan V. Jadi kalau F itu disebutnya sebagai voiceless labiodental fricative. Contohnya seperti kayak father, fact, before, of, self. Sedangkan kalau V itu disebutnya sebagai voiced labiodental fricative. Contohnya kayak view, never, love, something like that. Oke, untuk next itu ada dental. Dental itu adalah ujung lidah di tengah gigi atas bawah. Jadi antara ujung lidahnya di antara. Jadi di sini tuh ada berbagai macam huruf di dental, yaitu huruf O yang ada stripnya di tengah-tengah dan juga huruf O yang memiliki topi. Untuk huruf O yang di strip tengah-tengah itu disebutnya voiceless dental fricative. Contohnya kayak thank, nothing, help, third, nothing. Nah, untuk huruf O yang ada topinya itu disebutnya voiced dental fricative. Contohnya kayak they, other, with, something like that. Nah, untuk next itu ada alveolar. Nah, di alveolar ini suara yang dihasilkan oleh ujung lidah menyentuh langit-langit. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada T. T yaitu disebutnya voiceless alveolar stop. Contohnya kayak vowel, catar, fat. Jadi ujung lidah ke langit-langit di belakang gigi lah. Oke, gitu. Nah, yang untuk kedua itu ada D, yaitu voiced alveolar stop. Contohnya seperti dark, noodle, sad, something like that. Dan yang ketiga itu ada S, disebut juga sebagai voiceless alveolar fricative. Contohnya kayak some, just, this. Dan untuk kelima itu ada Z, disebutnya sebagai voiced
alveolar fricative. Contohnya kayak zone, business, juice. Dan yang itu ada N, itu disebutnya sebagai voiced alveolar nasal. Contohnya seperti kayak now, many, can. Nah, untuk selanjutnya itu ada huruf R sebagai voiced alveolar central approximant. Contohnya kayak really, right, very, three, something like that. Dan yang terakhir di alveolar ini ada huruf L. L itu disebutnya sebagai voiced alveolar lateral. For example, like last, leave, leather, always, national, control, something like that. And then di sini juga ada velar. Nah, velar ini memiliki ada 4 huruf ya. Yang pertama itu K. Ini disebutnya sebagai voiceless velar stop. For example, like course, country, keep, consider. Jadi huruf yang kalau misalnya dibaca itu tuh menggunakan huruf K di depannya. For example, like course, and then become, and make, something like that. Yang selanjutnya ada J, itu disebutnya sebagai voiced velar stop. For example, like grow, ago, lake, jadi menggunakan huruf G. Dan yang ketiga itu ada huruf kayak apa ya, gitu loh, kayak huruf kayak huruf N gitu loh. For example, like bring, young, long, morning. Nah, juga di sini ada glottal. Glottal itu ada satu huruf doang, dia yaitu hurufnya adalah H, yang bisa disebut voiceless glottal fricative. For example, like pull, behind, who, perhaps. Jadi itu nggak melewati kayak pita suara gitu, langsung kayak perhaps, who, like that. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hurdifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huridifa Nisha Putri dengan NPM 2021 1250 0860. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fonetik konsonan. Yang pertama ada palato. Palato alveolar sounds are produced with the blade of the tongue as the active articulator, and the adjoining parts of the alveolar ridge and the hard plates as the passive one. Jadi lidah ada di tengah langit lidah. Suara palato itu ada 4. Yang pertama ada sh, seperti kata shoot. Yang kedua itu ada she, seperti dalam kata vision. Yang ketiga itu ada c. Suara ini tuh terdengar seperti huruf C di dalam bahasa Indonesia, tetapi harus dilebaikan jadi seperti itu, seperti di dalam kata chin. Dan yang terakhir itu ada j. Dia adalah pasangan dari c karena tempat pengucapannya sama atau place of articulation-nya itu sama. Tapi yang beda itu adalah getarannya. Seperti kata ginger. Yang kedua ada palatal. Palatals are produced by the front of the tongue which move up towards two hard plates. Jadi suara ini diproduksi di langit-langit keras atau langit-langit mulut. Contohnya yeh, dia itu disimbolkan seperti huruf J kecil. Contoh katanya yearn. Lalu
Yang terakhir itu ada glottal. Glottal sound is produced at the glottis or the space between vocal folds. Jadi suara glottal itu diproduksi di glottis atau ruang antara lipatan vokal. Contohnya glottal frikatif h, seperti kata hate. Dan yang terakhir itu ada glottal stop. Jadi glottal stop dengan simbol mirip dengan tanda tanya itu adalah variasi bunyi yang terjadi hanya pada posisi tertentu dalam sebuah kata dan diucapkan dengan cara yang berbeda. Jadi kita menggunakan ini untuk membuat pengucapan kita terdengar lebih seperti American. Contoh katanya adalah certain. Yang kedua ada font. Lalu yang terakhir itu ada bottom. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think cukup sekian penjelasan terkait tentang konsonan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan atau kurangnya pemahaman kami terkait tentang materi ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.